transformasi tenaga medis global menuju aksi lokal di Indonesia. Next post. Ancaman kritis SDM di atas global, 40 juta pekerja baru sektor ini dibutuhkan hingga 2030. Sedangkan gap atau perbandingannya ada 18 juta. Selain itu sekitar 20 atau 40% pengeluaran kesehatan terbuang sia-sia karena sistem yang tidak efisien. Masalahnya bukan cuma jumlah di tenaga kesehatan, tapi juga distribusi dan pengelolaannya. Tanpa tenaga kesehatan yang memadai dan terdistribusi merata, universal health coverage mustahil tercapai. Berikutnya yaitu fondasi transformasi workforce 2030. Transformasi ini dimulai pada tahun 2014 pada dari negara anggota untuk mengembangkan strategi global baru terkait SDM kesehatan. Model ini menjadi fondasi awal atau batu loncatan pertama bagi seluruh kerangka kerja yang kita miliki sekarang. Poin kedua yaitu WA ke 69 Mei 2016. Dokumen ini diadopsi sebagai kerangka kebijakan paling komprehensif dalam sejarah. Dokumen ini diakui sebagai kebijakan yang menyeluruh sepanjang sejarah pengembangan tenaga kerja kesehatan internasional. Poin ketiga yaitu SDG Risi 2016 sampai 2030. Terakhir ini menjadi target jangka panjang. Ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang memiliki target spesifik untuk meningkatkan aspek-aspek krusial bagi tenaga kerja, yaitu pembiayaan kesehatan yang lebih baik, sistem perekrutan yang efektif, pelatihan yang berkelanjutan, serta strategi retensi agar tenaga kerja kesehatan tetap bertahan dan terserap secara merata. Selanjutnya ada paradigma kebijakan untuk negara anggota WHO penempatan kanda untuk membangun sistem tenaga kerja kesehatan nasional. Nah, yang kiri ada kebijakan universal atau non negotiable, dan yang kanan kebijakan kontekstual adaptif access. Nah, di kelas ini berdasarkan kerangka kebijakan bagi negara anggota WHO yang menggunakan pendekatan kanda untuk memperkuat sistem tenaga kerja kesehatan nasional. Yang pertama, pendekatan adalah kebijakan universal atau non-negotiable yang berlaku untuk semua negara tanpa memandang tingkat ekonomi, dengan fokus pada pembangunan fondasi makro seperti rencana nasional, standar pendidikan, dan integrasi teknologi guna menciptakan struktur dasar yang layak, efisien, dan aman. Nah, yang kedua, pendekatan adalah kebijakan kontekstual atau adaptive tactics yang diterapkan secara selektif berdasarkan kapasitas spesifik atau tantangan darurat suatu negara seperti regulasi lemah, dana alam, atau perluasan layanan cepat dengan cara yang diagnostik dan disesuaikan terhadap dinamika pasar tenaga kerja lokal. Dengan melakukan kedua pendekatan ini, negara anggota diharapkan mampu membangun sistem tenaga kerja kesehatan kokoh dan struktural sekaligus tanggap terhadap kondisi untuk masing-masing. Selanjutnya ada 8 pilar kebijakan universal negara anggota. Yang pertama ada rencana nasional, yaitu menekankan bahwa setiap negara harus memiliki perencanaan SDM kesehatan yang terintegrasi. Hal ini sesuai dengan pembahasan di makalah bahwasanya perencanaan lintas sektor sangat penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Lalu yang kedua ada kerja layak, yaitu berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi kerja yang adil, aman, serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kesehatan. Ini sama aja dengan konsep kerja layak yang menekankan kesejahteraan, kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja kesehatan. Yang ketiga ada efisiensi sumber daya, yaitu pentingnya tata kelola yang baik agar tidak terjadi pemborosan anggaran kesehatan. Dan menjelaskan bahwa inefisiensi global mencapai 20 hingga 40%, sehingga perlu pengawasan dan manajemen yang aktif. Yang keempat, ada pendidikan transformatif, yaitu investasi dalam pendidikan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, ada optimasi distribusi, yaitu pemerataan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang keenam, ada pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi seperti e-learning, telekedokteran, dan telemedicine elektronik. Yang ketujuh, ada manajemen darurat,
yang berfokus pada kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi bencana. Yang terakhir ada keselamatan medis, merupakan perlindungan tenaga kesehatan dengan kekerasan serta risiko kerja sesuai dengan komitmen global melalui resolusi PBB. Dan selanjutnya ada siklus kerja layak, the decent work flight bill. Berdasarkan definisi pertama ya, menurut ILO, yang pertama ada kompensasi dan kondisi adil. Ada poin utama yaitu upah layak yang disesuaikan dengan kontribusi dan keterampilan tenaga kesehatan. Yang kedua, ada kesetaraan gender untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam peluang kerja maupun pengupahan. Yang terakhir, ada jaminan keamanan kerja, baik perlindungan fisik maupun kepastian hukum agar petugas kesehatan dapat bekerja tanpa rasa takut. Selanjutnya ada motivasi dan kinerja. Peningkatan produktivitas dan kepuasan profesional didukung dari kondisi kerja yang mendukung akan mendorong peningkatan produktivitas. Selain itu, tenaga kesehatan akan mencapai kepuasan profesional karena mereka memiliki jalur pengalaman karir yang jelas dan berbasis prestasi. Selanjutnya ada retensi dan distribusi merata. Dampak dari tingginya motivasi dan menciptakan retensi dan distribusi yang merata. Terdapat tenaga kesehatan yang merasa dihargai akan memiliki loyalitas tinggi dan bersedia ditempatkan di daerah tertinggal atau pedesaan. Ini adalah kunci untuk mengatasi masalah klasik kita, yaitu penumpukan tenaga medis yang hanya berpusat di kota-kota besar. Selanjutnya ada layanan berpusat pada pasien. Dengan distribusi tenaga kerja yang merata, kita masuk ke tahap layanan berpusat pada pasien yang terdapat pada masyarakat akan merasakan peningkatan akses dan kualitas intervensi medis komunitas. Ada juga pelayanan tidak lagi kaku, melainkan lebih responsif terhadap kebutuhan individu di tingkat akar rumput. Selanjutnya, alur diagnosis taktik prediktif kontekstual polisis adalah cara menentukan kebijakan kesehatan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan pola jika, maka, atau if then. Yang artinya kebijakan tidak dibuat sama untuk semua situasi, tetapi disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Yang pertama ada jika kapasitas kelembagaan lemah, maka perkuat akreditasi dan sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan tenaga kesehatan agar lebih kompeten. Yang kedua, jika terjadi perluasan layanan kesehatan cepat, maka fokus pada perawatan primer interprofesional yang bertujuan maksudnya utamakan layanan dasar puskesmas, dokter umum, tim kesehatan agar tidak terlalu bergantung pada spesialis atau layanan tingkat lanjut tersier. Yang ketiga, jika kinerja tenaga kerja sangat rendah, maka rancang paket pekerjaan terstruktur yang artinya perjelas tugas dan peran, berikan sistem umpan balik, terapkan sistem upah berbasis kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan. Yang terakhir, jika rentan bencana alam, iklim, atau konflik, maka bangun ketahanan komunitas. Maka bangun ketahanan komunitas ini dengan cara edukasi atau literasi kesehatan masyarakat, libatkan masyarakat dalam sistem kesehatan yang bertujuan agar masyarakat tetap mampu menghadapi kondisi darurat. Selanjutnya ada mandat pendukung peran sekretariat WHO, yang dimana itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada panduan normatif, riset berbasis bukti untuk kebijakan retensi pendidikan dan regulasi pabrik. Sekretariat WHO bertugas untuk mengembangkan panduan normatif dan mendukung kegiatan operasional. Tanggung jawab ini dapat mencakup pendidikan tenaga kesehatan, langkah-langkah pencegahan untuk keselamatan dan perlindungan tenaga kesehatan, mengoptimalkan ruang lingkup praktik dari berbagai kader, dan strategi penempatan dan retensi berbasis bukti. Yang kedua ada kerjasama teknis, yakni peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan pelaporan tahunan indikator SDM. Sekretariat juga memberikan kerjasama teknis dan peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kompetensi inti dalam kebijakan, perencanaan, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada infrastruktur data, yakni pembaruan alat, pedoman, dan penyederhanaan sistem pelaporan. WHO bertugas meninjau kegunaan serta mendukung pengembangan, penguatan, dan pembaruan alat dan pedoman berbasis data yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk kesehatan. Selanjutnya ada koordinasi global. Koordinasi global yakni penyelarasan kerangka kerja dengan SDG dan fasilitasi jaringan internasional.
Sekretariat WHO bertanggung jawab untuk mendorong koordinasi, penyelarasan, dan akuntabilitas yang efektif dari agenda global tentang sumber daya manusia untuk kesehatan dengan memfasilitasi jaringan pemangku kepentingan internasional. Yang terakhir adalah mekanisme perlindungan. Mekanisme perlindungan yakni pengumpulan data dan analisis ancaman fisik terhadap kerja medis. Sekretariat WHO juga bertugas mengembangkan mekanisme untuk memungkinkan pengumpulan data guna menyiapkan dan menyampaikan laporan tentang perlindungan tenaga kesehatan yang mengumpulkan dan menganalisis pengalaman negara anggota serta menyajikan rekomendasi tindakan yang harus diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, jaring kolaborasi lintas sektor stakeholder sinergi. Dalam slide ini menjelaskan bahwa masalah tenaga kerja kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja, namun harus melibatkan banyak pihak seperti institusi pendidikan, dewan profesional atau regulator, lalu mitra pembangunan, dan sektor swasta dan masyarakat sipil. Institusi pendidikan menetapkan standar kualitas seperti akuntabilitas sosial, kurikulum transformatif, advokasi dan dukungan, atasi diskriminasi gender penerimaan. Di sini berperan untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas melalui kurikulum yang relevan dan agil. Lalu selanjutnya ada dewan profesional atau regulator, standar kualitas akreditasi lisensi dan kompetensi keberlanjutan, lalu advokasi dan dukungan mobilitas praktisi yang adil dan aman. Di sini memastikan standar kompetensi melalui lisensi dan pengawasan. Lalu mitra pembangunan, adanya di pendanaan dan integrasi, yakni investasi selama SDG 3C, BB, ILO, UNICEF. Seperti organisasi internasional membantu dalam pendanaan dan dukungan program. Lalu untuk sektor swasta dan masyarakat sipil, ada standar kualitas, patuhan pada standar kualitas layanan swasta, advokasi dan dukungan, mendorong suara komunitas dan akuntabilitas kebijakan masyarakat, lalu pendanaan dan integrasi, ciptakan kondisi kerja layak bersama pemerintah swasta. Kolaborasi ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu menjaga standar kualitas kesehatan, memberikan dukungan dan perlindungan yang adil, lalu memastikan adanya pendanaan integrasi dan antar sektor. Dan kerjasama yang baik, tujuan itu utama yaitu pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dapat tercapai sehingga layanan kesehatan menjadi lebih baik dan merata bagi semua masyarakat. Yang selanjutnya ada ekosistem tenaga kesehatan global. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kebutuhan setiap lapisan struktural. Yang pertama adalah negara anggota. Ini ada melaksanakan 8 pilar kebijakan dan taktik adaptif. Di antaranya ada perencanaan tenaga kesehatan, yaitu menghitung kebutuhan dokter, perawat, dan juga lain-lain. Yang kedua ada pendidikan dan juga pelatihan yang berguna untuk mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Yang ketiga ada rekrutmen, yaitu proses penerimaan tenaga medis. Yang keempat distribusi, yaitu pemerataan tenaga kesehatan ke semua daerah. Yang kelima retensi atau mempertahankan tenaga kerja. Yang keenam pengembangan karir. Yang ketujuh regulasi dan juga kebijakan, dan yang terakhir pendanaan, yaitu untuk mendukung semua biaya dari sistem. Selanjutnya ada sekretariat WHO, yaitu menyediakan data, panduan normatif dan juga kerjasama teknis. Ini perannya yaitu untuk memberikan data dan juga panduan, menyusun standar global, membantu kerjasama antar negara. Yang terakhir ada pemangku kepentingan eksternal, ada universitas, regulator, swasta, mitra global, menyuplai modal manusia. Ini menyediakan dana dan juga teknologi, intinya pihak pendukung dari luar sistem pemerintahan. Jika satu cincin gagal distribusi, tenaga medis berkualitas tidak akan mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada transformasi visi dari global menuju realita Indonesia. Yang pertama ada strategi global WHO, yang dimana menjadi acuan yang paling besar, misalnya kebutuhan tenaga kesehatan secara global. Yang kedua ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dimana menjadi kebijakan secara nyata, seperti pengaturan distribusi tenaga kesehatan, terutama di daerah yang terpencil, dan juga standar fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Yang ketiga ada Institut Pendidikan dan Akademisi.
Institut Pendidikan Akademisi ini berperan untuk menyiapkan tenaga kesehatan melalui kurikulum yang sesuai kebutuhan, termasuk kerjasama antar profesi dan riset. Yang keempat, itu ada praktisi dan mahasiswa kesehatan. Nah, ini dijalankan oleh praktisi dan mahasiswa kesehatan melalui pelayanan langsung ke masyarakat. Jadi intinya strategi global tidak langsung berjalan sendiri, tapi harus diterjemahkan bertahap sampai benar-benar di acuan lapangan. Selanjutnya ada blueprint atau rencana biru implementasi makro institusional. Nah, ini merupakan gambaran rencana besar yang mengatur peran berbagai institusi dalam mencapai tujuan sistem kesehatan. Nah, pada tahap ini, pemerintah berperan dalam menetapkan dan menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan kondisi nasional, seperti mengadaptasi opsi kebijakan workforce 2030 secara kontekstual. Lalu fokus krusialnya yaitu memecahkan maldistribusi tenaga kerja antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Indonesia, lalu penguatan regulasi perlindungan dan kerja layak bagi nakes. Sementara lembaga pendidikan berperan dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten melalui kurikulum yang relevan, kemampuan kerjasama lintas profesi, serta penanaman tanggung jawab sosial, seperti menyelaraskan metodologi pengajaran dengan standar internasional atau fokus kompetisi, lalu mendorong interprofessional education agar nakes terbiasa berkolaborasi dalam tim layanan primer, juga menanamkan prinsip akuntabilitas sosial sejak tahap penerimaan mahasiswa. Nah, dengan demikian, implementasi makro menjadi dasar agar seluruh pihak dapat bergerak. Selanjutnya ada individu dan juga akademis. Peneliti dan juga akademisi yaitu dan kedua ada menetapkan kajian dan juga riset operasional terkait efisiensi sistem kerja dan juga medis. Yang kedua menghasilkan data penduduk lokal yang valid untuk membantu merumuskan kebijakan SDM kesehatan yang tepat sasaran. Ini perannya yaitu melakukan penelitian tentang sistem kesehatan, mencari solusi agar kerjasama medis lebih efisien dan juga menghasilkan data yang bisa jadi dasar kebijakan. Intinya akademis di sini itu bertugas menyediakan ilmu dan juga data yang akurat supaya kebijakan tidak asal-asalan. Selanjutnya ada mahasiswa kesehatan, ada memahami substansi workforce 2020 bukan sekedar dokumen teknis, melainkan peta dalam masa depan profesi. Yang kedua, menginternalisasi nilai akuntabilitas sosial, dan yang terakhir berkomitmen melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yaitu perannya yaitu memahami arah masa depan tenaga kesehatan, menanamkan nilai tanggung jawab sosial, siap melayani semua masyarakat tanpa membeda-bedakan. Intinya, mahasiswa adalah calon tenaga kesehatan yang harus siap secara ilmu dan juga sikap. Terakhir, pembelajaran kali ini tidak hanya bergantung pada dokumen kebijakan, tapi pada komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan kolaborasi lintas batas yang nyata. Memastikan setiap komunitas di Indonesia dan dunia memiliki akses universal terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas tanpa stigma dan diskriminasi. Sekian perintah dari kelompok kami. Kalau ada kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.